Oh, cuma itu Pak di Iya. ada di sini. Nggak ada. Nggak ada ya? Sudah 2 hari salah satu. Oh. Tidak enak. Tidak sebabnya. Salam kasih bagi teman semua. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pasien yang saya jumpai tadi di puskesmas. Jadi pasiennya mengalami tinea pedis. Nah, jadi kita bahas sedikit tentang mikosis. Jadi mikosis ini adalah suatu penyakit infeksi oleh jamur. Nah, dia terbagi dalam 2 kategori, yaitu mikosis profunda yang dalam dan mikosis superficial yang di luar. Kalau mikosis profunda itu seperti actinomycosis, mycetoma, sporotrichosis, dan chromomycosis. Sedangkan yang superficial itu kita sebut namanya adalah, karena dia cuma infeksi di luar, jadi kita bilang namanya dermatomycosis atau derma. Derma itu artinya kulit. Dan infeksinya cuma di kulit, tidak sampai ke bagian dalam. Nah, dermatomycosis terbagi 2. Ada yang dermatofita dan ada yang non-dermatofita. Non-dermatofita itu seperti panu. Dalam bahasa medis itu kita bilang dengan triasis versicolor. Kemudian bisa pedra horta yang warna hitam di rambut, lengket-lengket. Kemudian pedra yang putih. Kemudian bisa juga otomycosis. Otomycosis itu infeksi jamur di dalam liang telinga. Kemudian tinea nigra dan bisa juga keratomycosis. Itu infeksi jamur di kornea mata. Itu yang non-dermatofita. Tapi kali ini karena kasusnya tinea pedis, jadi kita akan fokus membahas yang dermatofita. Dermatofita itu bisa kita bilang tinea atau ringworm atau kurap. Orang awam lebih sering bilang kurap. Jadi yang dermatofita ini kan kita sebut tinea. Itu tergantung tempatnya. Kalau di kepala namanya tinea capitis. Kalau dia di kumis atau di jenggot kita bilang tinea barbae. Kemudian kalau dia di badan tinea corporis. Kalau dia di sela-sela, selangkangan, nah itu kita bilang tinea cruris. Kalau dia ada di tangan atau kaki kita bilang kalau di tangan tinea manus. Kalau di kaki namanya tinea pedis. Nah, kali ini kita fokus bahas yang tinea pedisnya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, apa bedanya dermatofita dengan non-dermatofita. Bedanya, kalau yang non-dermatofita tadi, yang seperti panu, itu dia jamurnya itu adalah jamur yang sudah ada di permukaan kulit. Namun dalam kondisi tertentu, dia menyebabkan infeksi di situ. Sedangkan kalau dia yang dermatofita itu jamurnya dari luar menginfeksi ke dalam kulit atau ke dalam tubuh manusia. Kemudian beda yang kedua, kalau yang non dermatofita seperti panu tadi yang triasis versicolor, dia tidak punya zat litik. Jadi dia infeksinya hanya menyerang di kulit, di epidermis. Terutama epidermis yang paling atas lapisannya. Kalau kita tahu, jadi epidermis itu punya 5 lapisan. Dari paling luar sampai ke dalam. Paling luar itu corneum, paling dalam itu basal. Nah, dia serang cuma yang bagian luar, namanya stratum corneum. Itu seperti panu. Sedangkan kalau yang dermatofita yang seperti tinea ini, dia bisa serang sampai epidermis, bahkan sampai ke dermis. Karena kenapa? Dia punya zat proteolitik. Kemudian yang dermatofita ini ada tanda khasnya, namanya central healing. Apa maksudnya central healing? Jadi jamurnya, misalnya ini jamurnya, dia menginfeksi satu titik. Ketika dia menginfeksi satu titik, dia mau mencerna keratin, dia makan keratinnya, kemudian kalau sudah habis keratinnya, dia menyebar. Kemudian daerah yang pertama dia makan, dia tinggalkan. Maka dia menyebar membentuk biasanya lingkaran. Jadi itu kita biasa bilang ringworm. Menyebar. Nah, kemudian ketika dia menyebar, dia makan keratin-keratin lagi di samping-sampingnya. Maka daerah yang dia tinggalkan itu akan sembuh. Itulah yang kita bilang namanya central healing. Karena jamur dermatofita, dia mencerna keratin. Kemudian infeksi dermatofita ini paling sering ada 3 jamur. Jamur yang pertama itu epidermophyton, kedua trichophyton, dan yang ketiga itu microsporum. Khusus untuk tinea pedis paling sering atau kebanyakan kasus, kurang lebih sekitar 70% kasus itu penyebabnya adalah trichophyton rubrum. Nah, pasien kali ini, pasien usia 62 tahun, masuk dengan keluhan gatal pada sela-sela kaki. Keluhan dirasakan sudah 2 minggu. Pasien sampai menggaruk kakinya karena sangat gatal. Gatalnya tidak muncul terus-menerus, tapi gatalnya yang timbul, terutama saat kena air. Selama 2 minggu, pasien belum pernah datang berobat ke dokter. Oh, cuma itu Pak, di Iya. ada di sini? Nggak ada.
Nggak ada ya? Sudah 2 hari saya rasa itu. Oh. Tidak enak. Tapi tidak sebabnya. Nah, untuk penegakan diagnosis yang pasti dari tinepedi sebenarnya kita harus melihat gambaran di mikroskop. Jadi ketika kan ada lesinya kan umpamanya misalnya bulat. Nah, tengahnya kan sembuh, maka kita harus kerok. Kita kerok di bagian pinggir-pinggirnya, kita ambil sampel, taruh di deglas. Kemudian kita tuangkan KOH secukupnya, kemudian kita tutup pakai cover glass. Setelah itu kita panaskan sedikit pakai bunsen beberapa waktu, kemudian taruh di mikroskop, nanti dilihat di situ. Nah, nanti tampakannya itu adalah arthrospora. Ada tampakan arthrospora dan truhiva seperti ini. Nah, ketika itu sudah kita temukan bahwa berarti dia sudah pasti adalah infeksi tinea atau infeksi jamur dermatofita. Karena lokasinya di kaki, kita bilang tinepedis. Nah, tinepedis ini lagi dia terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama, interdigitalis atau subdigital, seperti yang pada pasien tadi. Kemudian yang kedua ada namanya moccasin foot. Moccasin foot ini dia lesinya lebih luas. Biasanya pada kalau ini kaki, yang telapaknya kaki kita bilang namanya plantar, yang punggungnya kaki namanya dorsum pedis. Nah, biasanya dia sudah infeksi di sini, di plantar, infeksi juga di dorsum. Terus infeksinya dia kulitnya biasanya sudah mengalami likenifikasi. Likenifikasi itu artinya dia menebal. Kemudian bisa ada terkupas-kupas, itu namanya mengalami skuamasi. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu lesi-lesinya itu eritem atau berwarna kemerahan. Kemudian bentuk yang ketiga namanya bentuk subakut. Bentuk subakut ini biasanya dia ada lesinya itu bisa kayak benjol begitu, tapi isinya cairan, kita bilang vesikel. Benjolnya lebih besar, kita bilang bula. Kemudian benjolnya juga bisa berisi nanah, kita bilang namanya pustul. Jadi ada tiga tampakannya kalau dia lesinya subakut. Kemudian lesi yang paling parah namanya tinepedis yang kronik. Dia sudah ada ulcer atau ulkus. Dalam bahasa medis itu kita bilang ulcer. Dia itu ulcer itu seperti sudah luka. Kemudian karena pasiennya kita sudah 80% sebenarnya sudah bisa terdiagnosis dengan anamnesis. Itu gejalanya dan tampakannya juga itu sudah mengarah sekali ke tinepedis, terutama tipe yang subdigitalis. Maka kita berikan terapi. Terapi yang dianjurkan oleh dokter kulit itu, lini pertama bisa kita pakai griseofulvin atau terbinafin. Namun kalau di puskesmas itu obatnya tidak ada, maka kita pakai lini keduanya, yaitu ketoconazole. Jadi kalau lesinya luas itu, kita bisa berikan ketoconazole 1x1 diminum pagi hari setelah makan selama 10-14 hari. Kemudian untuk mempercepat penyembuhan bisa kita pakai gatalnya kita tangani pakai bedak salisil 2-4%. Di puskesmas biasanya tersedia. Kemudian atau bisa kita pakai krim anti jamur seperti ketoconazole 2% atau miconazole 2%. Nah, di puskesmas, kebetulan di puskesmas saya itu yang ada miconazole krim 2%, maka itu yang kita berikan untuk mempercepat penyembuhan. Kemudian ingat, pemberian ketoconazole harus hati-hati karena cukup banyak menyebabkan alergi. Ketoconazole ini tidak boleh kita berikan pada ibu hamil atau pada pasien yang memiliki penyakit hati. Nah, jadi kalau ibu hamil cukup kita berikan krimnya saja, bisa ketoconazole 2% atau krim miconazole 2%. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.